Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang menyertai kami sampai pada pagi hari ini. Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 23 Juli 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah janji Allah kepada bangsa Israel. Janji pemeliharaan dan berkat-Nya. Artinya melalui firman Tuhan ini, Allah berjanji bahwa Ia akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Allah akan mencurahkan roh-Nya ke atas keturunan Israel dan berkat-Nya ke atas anak cucu mereka. Sekalipun sebahagian besar Israel merupakan bangsa yang murtad, bangsa pemberontak pada zaman Yesaya, namun Allah tetap mencurahkan segala berkat yang berlimpah bagi kehidupan umat-Nya, di mana Ia menantikan pertobatan dan pemulihan hidup umat yang dikasihi-Nya. Melalui nubuat Nabi Yesaya ini, Allah menyatakan bahwa akan tiba waktunya Roh Kudus akan dicurahkan atas anak cucu mereka. Dan nubuat atau janji Tuhan ini pasti akan terjadi nyata, dan itu sudah digenapi pada hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus atas umat-Nya selalu dikaitkan dengan pemulihan berkat dan respon yang positif dari mereka yang taat dan setia kepada firman-Nya. Sedangkan bagi mereka yang menolak dan yang memberontak dan yang mengabaikan firman-Nya, akan tiba masa penghakiman bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang fasik yang mengeraskan hatinya terhadap panggilan Tuhan. Jadi karya Roh Kudus akan digenapi terhadap mereka yang taat dan setia terhadap perintah-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, nas ini juga menjelaskan kepada kita bahwa pada waktunya terjadi pencurahan Roh Kudus. Terjadi pula pencurahan berkat. Berkat yang tercurah tidak terbatas, tetapi berlimpah-limpah. Bahkan berkat itu akan turun sampai kepada anak cucu mereka. Tujuan Tuhan memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, namun melalui kemurahan hati kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan mencari Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan
untuk kita menikmati sendiri semata-mata berkat itu. Namun lebih dari itu, untuk hidup kita dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memuliakan Dia dan memenangkan jiwa-jiwa supaya mereka datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini, yaitu janji pemeliharaan, janji berkat akan hidup kami. Kau akan curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, berkat-Mu, supaya dengan curahan urapan Roh Kudus-Mu dan berkat-Mu, Engkau mampukan kami Tuhan untuk memenangkan segala perkara pergumulan yang kami hadapi. Dan kami mampu menjadi berkat sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami Engkau mampukan Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi orang-orang yang setia memuji, memuliakan, dan melakukan perintah-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan di pagi hari ini, siang sampai sore nanti, dalam satu hari ini, dalam aktivitas, dalam pekerjaannya. Kau jauhkan dari mara bahaya, Kau tambahkan berkat-berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat sukacita, dan Engkau berikan kekuatan kepada mereka untuk memenangkan segala perkara yang mereka hadapi. Beri kesembuhan kepada yang sedang sakit, berikan penghiburan bagi orang yang berduka cita, berikan kemenangan Tuhan bagi orang-orang yang di dalam kelemahan dan keterbatasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat pagi, Tuhan memberkati kita.